Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Apakah Dajjal sudah muncul? Sekarang ada yang mengatakan Dajjal sudah muncul. Imam Mahdi sudah mau dibaiat. Ini sidang jemaah. Kurang penelitian dalam hadis, kurang perbendaharaan hadis. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Dajjal belum memenuhi syarat untuk muncul. Imam Mahdi belum memenuhi syarat untuk muncul. Karena munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi dengan Dajjal dan Nabi Isa itu berbarengan sidang jemaah, berselisih sekian tahun saja. Mereka bertiga seiring, berselisih sekian tahun saja. Maka sidang jemaah, kalau Dajjal belum memenuhi syarat untuk muncul, Imam Mahdi belum memenuhi syarat untuk muncul. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Terus bagaimana? Apa dalilnya? Kok sudah banyak yang memprediksi ada Imam Mahdi sekarang berumur 39 tahun, 40 tahun, sudah mau dibaiat. Habib Rizik di sana akan membaiatnya. Naudzubillah. Dengarkan hadis ini baik-baik sidang jemaah. Ini saya tidak mau berdebat sesama ulama, sesama ustaz, tetapi ini perkara akidah. Kita harus mendahulukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita mengkaji Dajjal, tapi kita tidak melihat nas-nas yang bagaimana syarat-syarat munculnya Dajjal. Sidang jemaah, ada riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abi Daud dalam hadis Muaz bin Jabal, di mana sidang jemaah Rasulullah berkata, umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yathrib. Umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yathrib. Wa khurabu Yathrib khurujul malhamah, wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah, wa fathul Konstantiniyah khurujul Dajjal. Saya ulangi hadisnya. Umranu Baitul Maqdis khurabu Yathrib, wa khurabu Yathrib khurujul malhamah, wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah, wa fathul Konstantiniyah khurujud Dajjal. Ini hadis menggambarkan syarat-syarat munculnya Dajjal. Ini hadis menggambarkan syarat-syarat munculnya Dajjal. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, apa ini maksud dengan hadis ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Muaz bin Jabal bahwasanya umranu Baitul Maqdis, imarah, berjayanya kembali Baitul Maqdis, bebasnya Baitul Maqdis, terkelolanya Baitul Maqdis di tangan umat Islam, baliknya Al-Aqsa ke tangan umat Islam, wa khurabu Yathrib, ketika itu runtuh ambruk Madinah. Ini syarat pertama, umranu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kembali ke tangan umat Islam. Pertanyaannya, apakah Baitul Maqdis sudah di tangan umat Islam atau belum? Pertanyaannya, apakah di tahun ini Baitul Maqdis akan jatuh ke tangan umat Islam? Pertanyaannya, berapa tahun lagi Baitul Maqdis akan dikembalikan kepada umat Islam? Pensarah hadis mengatakan itu tanda berdirinya khilafah di Baitul Maqdis. Berdiri khilafah di Baitul Maqdis sebelum munculnya Imam Mahdi. Jadi sidang jemaah masih jauh, belum memenuhi syarat. Saya sebenarnya nggak enak menyampaikan ini, tetapi ini persoalan akidah. Kenapa? Karena sudah banyak yang terpengaruh. Dajjal muncul tahun ini, tahun sekian, tahun sekian. Nauzubillah. Istighfar kita. Umrah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis berjaya. Khilafah berdiri. Syarat pertama. Wa khurabu Yathrib. Syarat kedua, ambruk Madinah. Sekarang Madinah yang berjaya, wa khurabul Baitul Maqdis. Terbalik. Yang hancur sekarang Baitul Maqdis, bukan Madinah. Sekarang Madinah yang berjaya.
Madinah di tangan umat Islam. Madinah sedang maju-majunya. Madinah menjadi luar biasa. Syarat pertama, syarat kedua masih jauh. Apa sih ada di antara kita yang menjamin hari tahun ini, tahun besok, beberapa tahun ini Baitul Maqdis balik ke tangan kita? Wa khurabu Yasrib. Yasrib adalah Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kota Madinah bernama Yasrib. Maka ahli hadis mengatakan Yasrib Amro'an anjlok, sementara Madinah maju, Madinah ambruk, kemudian Baitul Maqdis maju, pertanda umat Islam sudah punya kekuasaan di situ. Sebagian ahli hadis mengatakan seperti itu. Pertanda khilafah berdiri di Palestina, kemudian Madinah melemah. Umat Islam melihat kekuatan ke sana, Madinah melemah. Tetapi sebagian ahli hadis mengatakan, pensarah hadis mengatakan, ulama mengatakan, ambruknya Madinah bukan keseluruhan, mundurlah. Kita dengan bijaksana menerjemahkan mundurnya Madinah. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, wa khurabu Yasrib, mundurnya Madinah, mundurnya khurujul malhamah, terjadi malhamah kubra. Khurujul malhamah. Malhamah di mana? Malhamah di Ghouta, malhamah di Damaskus, malhamah di Syria. Jadi perang Syria yang sekarang belum lagi malhamah, nanti perangnya malhamah. Saya singgung sedikit bagaimana malhamah secara global. Malhamah itu sidang jemaah dimulai dengan bekerja samanya umat Islam menghadapi musuh yang sama, yaitu Parsi. Siapa Parsi? Iran. Siapa Parsi? Syiah. Sekarang Syiah, Cina komunis, blok Syiah dengan Cina komunis dengan konco-konco sedang berhadapan dengan Barat. Roma, yaitu Kristiani, berhadapan dengan Parsi dan dengan konco-konconya termasuk komunis. Timbul perang sekarang mengarah ke sana. Ketika perang terjadi, umat Islam bekerja sama bersatu menghadapi Parsi bersama Romawi. Siapa Romawi? Negara-negara Kristiani. Negara-negara Kristiani. Sidang jemaah, ketika itu dia bersatu, kemudian setelah perang usai, saya ambil cerita singkat penyebab perpecahan. Terjadi perpecahan antara umat Islam dengan Romawi. Maka ada di antara mereka tentara Romawi mengangkat salib, mengatakan kemenangan-kemenangan salib. Maka marah umat Islam. Marah umat Islam, maka terjadi perperangan antara umat Islam dengan Romawi. Perang sekian lama sampai Allah turunkan 200.000 malaikat. Saya singkat-singkat saja. Di Malhamah, perang cukup lama. Ketika itu akhirnya kemenangan ada di tangan umat Islam. Ketika umat Islam menang, dilakukan propaganda oleh musuh. Mereka berteriak ketika ghanimah akan dibagi, ada yang memberitahu Dajjal sudah muncul mendatangi rumah-rumah kalian. Dajjal sudah muncul mendatangi rumah-rumah kalian. Ini hadis sahih. Jurusan saya di Al-Azhar jurusan hadis. Saya sengaja pilihkan yang sahih. Dajjal sudah memasuki rumah-rumah kalian. Maka ketika itu umat Islam tidak gembira dengan kemenangan, balik semuanya ke kampungnya. Maka ketika itu kalah umat Islam kocar kacir, kekuatan Roma kembali terbangun.
dan kekuatannya mereka terpusat di Konstantinopel. Di Konstantinopel. Maka ketika itu sedang jemaah, umat Islam berperang di Konstantinopel. Umat Islam yang ada ketika itu membuat barisan yang kuat, dan kalahlah mereka di Konstantinopel. Konstantinopel yang hari ini Istanbul sekarang ini dikuasai oleh umat Islam, bisa saja nanti jatuh ke tangan Eropa kembali, karena sekarang ada perseteruan antara Eropa dengan Turki. Maka ketika itu dimenangkan kembali setelah Malhamah Kubra, sudah terbuka Konstantinopel, umat Islam menang di Konstantinopel. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, Fathul Konstantinopel wa khurujud Dajjal. Setelah itu baru keluar Dajjal. Setelah Eropa kalah, Romawi kalah, Parsi kalah, Syiah kalah, kemudian komunis yang bersama Syiah hari ini kalah, semua kalah, terakhir Romawi kalah, maka muncul Dajjal. Dalam hadis sahih juga dikatakan jarak antara Dajjal muncul dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam 6 tahun. 6 tahun jarak dari jatuhnya Turki kembali ke tangan umat Islam. Setelah 6 tahun baru muncul Dajjal. Nah, sidang jemaah, masih banyak syarat-syarat yang akan dilewati, dan jarak antara Fathul Konstantiniyah, terbukanya, takluknya Konstantinopel ke tangan umat Islam, itu setelah 6 tahun baru muncul Dajjal. Hadis sahih. Hadis ini sidang jemaah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Sayyibah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abi Daud. Datang Syekh Al-Arnuti, Syuaib Al-Arnuti mengkritik rawi yang ada pada riwayat Imam Ahmad, dan mengatakan salah satu rawi yang dari riwayat Imam Ahmad ada yang lemah. Tetapi Syekh Al-Albani, seorang ahli hadis di era kita kemarin ini yang sudah wafat, dan dia adalah mutasyaddid fil hadis, orang yang paling ketat dalam periwayatan hadis. Maka beliau mengatakan dalam riwayat Abi Daud yang dia teliti, hadis ini berderajat hasan, yaitu hadis ini adalah sahih. Sidang jemaah, artinya apa? Hadis ini perawi yang ada pada riwayat Imam Ahmad, ada yang mengatakan salah satunya lemah, yaitu Syekh Al-Arnuti. Kemudian riwayat yang ada pada Abi Daud ditegaskan oleh Syekh Al-Albani, riwayatnya sahih berderajat hasan. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, berarti apa sidang jemaah? Ada beberapa proses yang kita lalui. Yang pertama, berjayanya Baitul Maqdis. Kedua, melemahnya Madinah. Ketiga, sidang jemaah, terjadinya Malhamah Perang Dunia Ketiga. Yang keempat, Fathul Konstantiniyah, lanjutan dari Perang Dunia Ketiga di Konstantinopel. Kemudian setelah 6 tahun setelah selesainya kasus Konstantinopel, baru muncul Dajjal. Jadi tidak ada Dajjal yang muncul di tahun ini. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, munculnya Dajjal sudah ada ciri-cirinya. Namun sebagai penutup, bagaimana dengan Imam Mahdi? Karena Imam Mahdi yang muncul dulu, baru Dajjal. Maka bagaimana dengan Imam Mahdi? Saya sedang jemaah dirahmati Allah, singkat saja karena waktu dalam khutbah kita singkat. Pertama, Imam Mahdi, mazhab ulama tentang Imam Mahdi ada 3. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya Imam Mahdi. Hadisnya sahih, tidak bisa ditolak. Imam Syaukani mengumpulkan hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Beliau mengatakan setidaknya ada 30 hadis
yang dipastikan sahih tentang perkara Imam Mahdi. Maka Syaukani dengan para ulama-ulama terkemuka lainnya mengatakan hadis tentang Imam Mahdi mutawatir maknawi. Dari segi makna mutawatir, artinya apa? Tidak sedikit pun celah membantahnya, tidak sedikit pun celah menolak keyakinannya. Mutawatir maknawi. Pendapat kedua, saya hanya bicara tentang Ahlus Sunnah. Pendapat kedua dari kalangan Ahlus Sunnah, ada beberapa tokoh saja menolak dan mengatakan hadis tentang Imam Mahdi tidak sahih. Mungkin yang kebetulan yang beliau teliti hadis yang lemahnya, beliau tidak jumpa hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Syaukani. 30 hadis sahihnya minimal. Sidang jemaah yang pendapat ketiga mengatakan Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa, bukan Imam Mahdi cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Nabi Isa. Pendapat ini tertolak. Pendapat ini ada dalil. Dalilnya memang ada hadis yang mengatakan Imam Mahdi adalah Nabi Isa. Isa adalah Al-Mahdi, begitu. Isa adalah Al-Mahdi. Beda itu. Al-Mahdi adalah Nabi Isa, Isa adalah Al-Mahdi, itu beda. Dalam hadis Isa adalah Al-Mahdi. Artinya apa? Al-Mahdi itu kata sifat, jatuh ke sifatnya. Berarti apa? Nabi Isa juga Al-Mahdi. Sementara Al-Mahdi yang disebut Nabi dijelaskan dia adalah keturunanku. Dia dari Quraisy keturunanku. Dia bapaknya sama namanya dengan bapakku dan namanya sama dengan namaku. Jelas, bukan Nabi Isa. Nabi Isa lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Ini yang cucu Nabi. Berarti apa? Ada dua Al-Mahdi yang dua-duanya turun di akhir zaman, yaitu Nabi Isa dan Al-Mahdi cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa Al-Mahdi? Dia lahir di Madinah. Banyak yang mengatakan di sana di mana? Pendapat yang kuat yang rajih lahir di Madinah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, siapa keturunannya? Dari cucu Nabi yang mana? Apakah dia anak Husain? Apakah dia anak Hasan? Maka sidang jemaah, dia adalah anak Hasan, bukan anak Husain. Dia dari keturunan Hasan bin Ali. Itu baik para ulama dan para mufassir semuanya mengatakan dia adalah keturunan Hasan. Sementara Syiah memuji-muji Husain. Syiah mengklaim Imam Mahdi adalah imamnya yang ke-11 yang gaib yang akan muncul. Tetapi ternyata mayoritas ulama mengatakan dia keturunan Hasan, bukan keturunan Husain. Nah, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, penutup ciri-ciri Al-Mahdi keluar. Pertama sidang jemaah, sungai Efrat terbelah dan muncul gunung emas. Apakah sungai Efrat sudah terbelah? Sudah muncul gunung emas? Belum. Berarti belum memenuhi syarat Imam Mahdi muncul. Kedua, terjadi gerhana bulan di awal Ramadan dan gerhana matahari di pertengahan Ramadan. Belum terjadi. Mahdi masih jauh. Terbitnya tanduk memiliki dua ujung, belum ada. Terbitnya sebuah bintang yang memiliki ekor dan bercahaya ekornya, belum ada. Munculnya sebuah api besar dari timur selama 3 hari sampai 7 hari, belum ada. Munculnya kegelapan di langit, belum ada. Kemudian yang ketujuh, muncul lagi warna merah di langit memenuhi semua ufuk dan warnanya merah, bukan mega, menakutkan, belum ada. Kemudian yang kedelapan, terdengar sebuah seruan yang dipahami semua umat yang menakutkan umat, menyadarkan umat. Itu belum ada. Jadi sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, baik tanda-tanda munculnya Dajjal maupun tanda-tanda munculnya Imam Mahdi maupun perkara Dukhan belum memenuhi syarat. Like and share.